Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi bukan hanya kejahatan. Korupsi adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap bangsa, terhadap rakyat, dan terhadap masa depan kita bersama. Bayangkan, setiap rupiah yang dikorupsi sejatinya adalah hak rakyat yang dirampas. Itu adalah uang untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk membangun jalan, dan untuk memberikan akses air bersih. Tetapi dengan mudahnya itu dicuri karena keserakahan segelintir orang, jutaan warga kehilangan hak-hak dasarnya. Itu sebabnya kita tidak bisa dan tidak boleh diam. Setiap hari kita melihat akibatnya. Jalanannya rusak dan tak kunjung diperbaiki, pembangunan yang mangkrak di mana-mana. Sekolah-sekolah yang seharusnya sudah layak kini malah terbengkalai. Anak-anak terpaksa belajar di sekolah yang bocor, pasien menunggu berjam-jam di rumah sakit karena fasilitas kurang, layanan publik melambat, bukan karena negara kita miskin, bukan karena pemerintah tidak punya anggaran, tapi karena uang yang seharusnya digunakan membangun negeri ini justru hilang di tengah jalan. Setiap ruas jalan berlubang, setiap fasilitas publik yang rusak, itu bukti nyata uang rakyat tidak sampai pada rakyat. Ini bukan sekedar kekeliruan, ini adalah tragedi yang terus terulang akibat korupsi. Korupsi ada di mana-mana, dari pengurusan izin, proyek pembangunan, hingga bantuan sosial. Uang bansos yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru dipotong, dipermainkan, bahkan tidak pernah sampai kepada mereka yang membutuhkan. Korupsi membunuh harapan, korupsi menghancurkan kepercayaan bahwa negara ini bisa adil, bahwa pejabat yang dipilih benar-benar menjalankan amanahnya. Apakah kita mau terus membiarkan generasi berikutnya tumbuh dalam sistem yang sudah korup sejak awal? Jika korupsi dibiarkan berakar, mustahil Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Banyak yang bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Jangan pernah meremehkan kontribusi kecil. Perlawanan terhadap korupsi bisa dimulai dari langkah sederhana. Tidak menyuap, tidak menerima gratifikasi, tidak terbuai dengan janji-janji kecurangan. Dan lebih dari itu, kita harus berani berbicara. Ketika melihat kawan atau atasan melakukan pungli, katakan tidak. Laporkan. Jangan takut, kita bisa melaporkan ke lembaga resmi, ke media, atau sekedar menyampaikan kebenaran di media sosial agar publik tahu. Jadilah penyebar kesadaran, jangan pernah jadi bagian dari pembiaran. Diam artinya setuju, membiarkan artinya ikut bersalah. Anak muda generasi sekarang punya kekuatan yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Suara, keberanian, koneksi yang luas, jiwa yang kritis. Dengan teknologi, dengan media sosial, anak muda bisa jadi perubahan besar. Di ruang kelas, tunjukkan sikap anti korupsi. Di kegiatan organisasi, biasakan transparansi dan saling mengingatkan. Saat waktunya tiba, di TPS, pilih pemimpin yang terbukti bersih. Gunakan hak suara dengan bijak. Itu senjata paling kuat dalam demokrasi. Korupsi bukan musuh yang mudah dikalahkan. Tapi perjuangan melawan korupsi dimulai dari keberanian untuk berbicara dan memberi contoh. Orasi mungkin hanya satu langkah kecil, tapi tanpa orasi, perlawanan tidak pernah dimulai. Perjuangan melawan korupsi ini panjang dan tidak mudah. Tapi kita tidak sendiri. Ada aktivis yang berjuang dari jalanan,
jurnalis yang membongkar skandal, jaksa dan hakim yang berani menegakkan hukum, lembaga-lembaga anti korupsi yang masih membutuhkan dukungan rakyat. Tugas kita bukan sekedar menonton di pinggir lapangan. Kita harus ikut berdiri di barisan terdepan. Setiap suara yang menolak korupsi adalah kekuatan. Ayo, kita lawan korupsi. Jangan tunggu esok. Lawan hari ini. Lawan sekarang. Mari kita jaga amanah, mari kita rawat masa depan. Jangan lagi biarkan satu rupiah pun dirampas dari bangsa ini. Masa depan Indonesia ada di tanganmu, ada di tangan kita semua. Mulai dari kamu, mulai dari sekarang, jadilah generasi yang berani membela kebenaran, generasi yang tak berkompromi pada korupsi, meski godaan datang bertubi-tubi. Jika hari ini kita bersatu melawan korupsi, yakinlah Indonesia yang maju dan adil bukan sekedar mimpi. Mari mulai perubahan itu dari diri sendiri, dari hal kecil, dari sekarang. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi